Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2025 untuk kita semua pemirsa Universitas Labuhan Batu TV. Ini pertama di tahun 2025 kita hadirkan podcast khusus alumni, ngobrol bareng alumni dari kampus ke dunia kerja. Nah, di sini kita akan mengulik-ngulik nanti pengalaman dari alumni tentang dunia kerja setelah mereka tamat dari Universitas Labuhan Batu. Baik pemirsa, hari ini untuk yang pertama kali kita mengundang para guru-guru cantik nih, sudah hadir di studio bersama saya. Ada Uswatun Hasanah, ini jago puisi dulu ya? Iya, alhamdulillah. Ya, saya baru ingat saya pernah buat rekaman satu puisi. Beliau ini adalah alumni dari jurusan matematika, pendidikan matematika. Iya, Kak. Sekarang itu menjadi guru ya di SD 01 Bila Hilir. Nah, yang satu lagi yang cantik di sana, yang pipinya sudah merah-merah, yang sudah on point banget. Ini ada Rotua Lucianti Panggabean. Apa kabar Rotua? Kabar baik, Kak. Apa perasaan Anda ketika kembali lagi ke kampus ini? Aduh, senang kali. Setelah sekian lama Oh ya. iya, sekian Terakhir lama. 2022 sekali ngambil ijazah. Oke, terakhir tahun 2022 ambil Iya. ijazah. Berarti bisa dikonfirmasi bahwa Rotua adalah alumni tahun 2022. Sekarang berprofesi di SD swasta, menjadi guru di SD swasta Metodis 2 Aik Nabara, alumni PPKN. Iya, alumni PPKN. Iya. Oke, ngomongin dunia kerja ya, gitu kan. Pastinya kalian dulu tuh kakak ingat tuh masih seliweran di kampus gitu ya, masih sama teman-teman di sekitar kampus. Sekarang udah ganti suasananya, udah di dunia kerja, dunia yang sesungguhnya yaitu pengabdian kepada masyarakat, tentunya pengabdian kepada negara. Berapa lama sih dari kalian tamat itu menjadi alumni sampai berprofesi menjadi seorang guru itu berapa lama? Kalau Uswatun Hasanah berapa lama? Alhamdulillah kalau awak ya, Kak ya. Waktu mengajar itu sebelum tamat dari sini di tahun 2022 udah mengajar di SD 01 Bila Hilir. Di SD yang sama? Iya, itu masih mahasiswa. Masih mahasiswa sudah dipercaya menjadi seorang guru. Oke. Berarti nggak butuh waktu lama, berarti waktu tamat nggak butuh impoloker nih gitu ya, karena udah punya pekerjaan sendiri. Itu nggak ada niat mau ganti kerjaan gitu, bukan ganti kerjaan, maksudnya ganti tempat bekerja gitu, nggak ada niat? Kalau untuk ganti tempat kerja, alhamdulillahnya sih enggak, karena udah nyaman. Udah nyaman. Guru-gurunya udah lumayan lah, istilahnya dia udah merangkul kita semua. Udah mantap kali. Udah mantap kali. Iya, mantap kali. Uswatun Hasanah dari mulai kuliah sudah bekerja menjadi guru di SD 01 Bila Hilir, sampai tamat juga nggak mau pindah ya, nggak mau pindah ke lain hati. Tetap di situ aja. Luar biasa nih kepala sekolahnya, berarti bisa ngerangkul semua guru-gurunya, merasa betah dan nyaman. Udah menikah, Dek? Belum. Oke, nanti abang itu juga bisa kok nyamanin kamu. Kalau Rotua gimana? Berapa lama dari tahun 2023 ke sekarang itu? Berapa lama? 2022, iya, sorry, 2022. Berapa lama menemukan pekerjaan menjadi guru swasta? Oke, kalau saya pribadi dari 2019, Kak. Dari semester 3. Dari semester 3 itu baru semester 3 kan, ajaran baru, sudah diterima ngajar di SD Metodis sampai sekarang. Oh, di SD yang sama juga. Wah, luar biasa ya mereka ini ya. Ada yang dari semester 3 udah ngajar. Dulu Durasana semester berapa? Awak semester akhir di 8 ya. 8. Oh, 8. Iya. Tapi berarti lebih lama Rotua lagi ya. Iya, Dari semester 3 loh. Di situ tuh masih onces-oncesnya ya kan. Udah dipercaya menjadi seorang guru. Masih labil itu ya semester 3 ya. Di semester 3 2019 itu setahun ngajar TK. Oke. Ngajar TK di 2020 sampai sekarang udah dipercayai ngajar SD mulai dari kelas 3 dan sekarang udah tahun kedua ngajar kelas 5. Oh, jadi dulu tuh TK itu di SD yang sama? Iya, di SD yang sama. Di sekolah itu ada TK-nya juga, ada SD-nya. Jadi awal-awal itu karena masih mungkin semester rendah kan, disuruh dulu sebagai TK kayak training ya. Terus ya mungkin dilihat perkembangan, dipercayai di SD di kelas 3. Baru ini tahun kedua sudah ngajar di kelas 5. Nggak ada niat juga mau ganti tempat bekerja? Nah, kalau
untuk saat ini nggak ada ya, Kak. Karena kayak kembali lagi sama seperti kakak ini bilangnya nyaman. Nyaman ternyata. Iya. Mau menerima kita yang ibaratkan masih masa proses pendidikan. Sambil belajar ya. Iya. Wah, luar biasa ya pemirsa. Rupanya nih mereka nih ada yang dari semester 3 udah ngajar, ada yang dari semester akhir. Mungkin bosan ya karena nggak ada kuliah, sedikit jam kuliah, terus nyambil waktu itu ya mungkin ya mengajar sampai sekarang, sampai nggak mau pindah ke lain hati, tetap di posisi yang sama, di pekerjaan yang sama. Wah, luar biasa. Pastinya ada ya kan kalian itu kenapa dipertahankan gitu kan, poin plusnya ada yang dilihat mungkin dari kepala sekolah, mungkin kalian tahu nggak apa misalkan Rotua kamu itu aku pertahanin karena orangnya chills mungkin gitu kan, sama anak-anak deket mungkin gitu ya gitu, apalagi Ustadz Hasanah juga mungkin poin plusnya mungkin bisa literasi dari puisi gitu. Apa sih yang membuat kalian kayak kalian rasa kalian itu tetap dipertahankan di sekolah itu? Kalau Ustadz Hasanah gimana? Kalau sejauh ini, kalau untuk dipertahankan itu sih, ibaratnya kan kita ini udah berproses bersama mereka, jadi orang tuh udah tahu, cuman nyawa bukan mengapa ya itu menaikkan awak, enggak. Cumannya intinya mereka seperti kepala sekolah itu udah dekat, baru itu kalau ada kegiatan-kegiatan lagi, awak itu misalnya disuruh lah ikut berkontribusi ke situ, baru itu ada juga sih waktu perkemahan 1 dan 2 itu insya Allah awak membuat apa Kak, desainer baju dari plastik. Udah 2 awak buat ya kan, jadi alhamdulillahnya. Tapi yang kedua ini gagal gara-gara kompas 6. Oh iya, yang ada kejadian kemarin ada tumbang kejadian ya. Itu lah. Makanya dimuseumkan aja di situ Bajunya. iya dia. Itu aja sih Kak. Berarti ada prestasi yang diukir. Alhamdulillah. Ya gitu. Nggak semata-mata karena kita udah diterima, ya udah flat aja gitu ya kan. Berarti ada juga lah yang seperti bakat yang kita tonjolkan yang itu ditawarkan ke sekolah. Iya. Gitu ya. Kalau orang tua gimana? Menurut orang tua kenapa nih gue ini masih dipertahanin gitu? Ya mungkin kita ngajar di sekolah itu kan Kak, yang paling utama itu on time. Karena kan kita sekolah orang Cina. Iya, jadi itu nggak ada terlambat juga sudah dilihat. Terus juga pendekatannya kepada orang tua karena kita di swasta. Lalu sama anak-anak juga bisa tidak kasar lah kan, di swasta kan nggak boleh apa kan, baru ya bagus juga lah gitu. Ibaratkan kita kalau ada yang kelebihan lainnya bakat-bakat gitu belum ada. Mungkin dari disiplin ya kalau iya, disiplin gitu. Iya. Untuk kalian aplikasi ilmu dari kampus ke sekolah, nah untuk menyamakan mungkin kurikulum ya seperti itu ya gitu. Susah nggak sih? Ada nggak kalian tuh harus, aduh ini kan nggak ada dulu di kampus dipelajari, terpaksa kalian harus belajar sendiri seperti itu? Ada nggak kalian temukan ketika kalian di sekolah? Kalau dulu sih, kalau menurut pribadi saya kan Kak, semuanya ada gitu, karena kita di kampus ada mata kuliah belajar tentang perkembangan peserta didik anak gitu, bagaimana cara mengapai anak gitu kan. Ternyata di dalam dunia nyatanya itu memang seperti itu, kita harus sabar, apalagi anak TK lah ya, kalau dulu seperti ini ya gitu. Ternyata sama, belajar tentang psikolog anak itu juga kita dapatkan dari kampus gitu, tidak hanya materi saja, di dunia nyata juga ada. Itu sih kayak mata kuliah PPD namanya kan, perkembangan peserta didik. Itu pas sekali di dalam dunia nyata. Benar, wah luar biasa. Kalau Juleha suatu Hasanah gimana? Alhamdulillah sesuai, dan awak itu juga bisa, alhamdulillahnya kan dibimbing sama guru-guru yang lain. Pertama sih masih dibilang, wih anak murid ini kayak mana gitu ya kan. Jadi itu terus Kak, terus belajar. Pertama sih belum dipercayakan sebagai guru, cumannya kalau metode yang dipelajarkan dari kampus ini alhamdulillah
bisa semua direalisasikan sama Sekolah. Oke. dan dapat berkembang. Di sekolah sekarang ini di SD, SMP, SMA mungkin setahu kalian tuh jurusan apa sih yang lagi banyak dibutuhkan kalau untuk di sekolah? Kalau menurut pribadiku kalau dia perjurusan selain PGSD itu kayak PKN sih. Karena moral anak-anak sekarang kan sangat sedikit kali, udah kurang lah itu. Karena kalau PKN ini ya, PKN lagi rame-rame nih. Iya, PKN lagi rame juga. Karena PKN kan ada di sama seperti matematika juga kan Kak. Ada di SD, di SMP dan di SMA. Ini ada sih linear juga. Karena menang banyak dong orang tua. semoga. Kalau di swasta tuh ada apa namanya P3K enggak? Ada Kak, Ada. cuman kita kayak nunggu aja. Itulah ibarat kan, karena kan kemarin baru Labuan Batu kan baru ngangkat guru yang honor, dan dari swasta juga banyak kan. Bahkan dari tempat kami itu ada 4 yang keluar yang udah lulus P3K. Iya. Oh, Jadi kayak makanya aku sampai sekarang bertahan. Selain lingkungannya, ya aku menunggu aja gitu. Kan masih muda, mungkin ada tahapnya, dan biarlah yang tua-tua. kalau Nusantara sana sekolahnya ada untuk didorong nggak untuk kalian untuk ikut P3K? Alhamdulillah didorong Kak. Didorong itu guru-guru yang lain juga udah banyak yang P3K. Kami 20 orang di SD itu kan, jadi yang sebagian lagi udah ada yang PNS, yang kalau PNS kan udah lama. P3K baru-baru ini ada 6, dan ini ada yang masih nunggu 2 orang, dan PPG itu udah alhamdulillah sertifikasi semua gitu. Jadi yang bah-bah ini nunggu aja. Iya, masih muda juga. Yang kemarin guru rata-rata yang lulus P3K dan PPG itu rata-rata dari WLB. Oh iya? Iya. Di sekolah kami Kak, itu 3 orang asli itu alumni WLB. Matematika 2, PKN 1. Sekarang orang itu udah ngajar di Nabara, di Lama, seperti itu. Tantangan apa sih yang kalian dapatkan ketika kalian mengajar nih? Ketika itu kan mengajar tuh menghadapi anak-anak yang kalian hadapi kan SD, ya kan? Nah, tantangan apa yang kalian dapatkan? Jadi kalau pertama itu masuk ke dunia kerja, memang dibilang gugup. Gugupnya melihat situasi guru-guru senior masih dikatakan biasa kalau awak masuk itu ya kan Kak, siapa ya gitu ya kan Kak. Jadi dia baca bawaannya gitu kan. Tapi lama-lama kelamaan seiring berjalannya waktu kita bisa berkontribusi sama orang itu, jadi berkomunikasi dengan baik. Baru itu termasuklah awak waktu masuk menjadi guru langsung ke wali kelas. Langsung jadi wali kelas? Iya, alhamdulillahnya pula adalah satu siswa itu memang dia berkebutuhan khusus. Jadi orang tuanya sebetulnya siswa ini kelasnya lain, enggak kelas awak dulu. Cumannya karena orang tuanya mempercayakan ke awak, awak bilang juga, Bu, saya belum sanggup untuk ngajar anak ibu karena ilmu saya juga masih sedikit, dibilang itu kan Kak. Jadi terus ibu itu enggak, awak percaya sama ibu, gitulah. Jadi di situ memang tantangannya berat juga ngajar anak yang berkebutuhan khusus. Pertama masuk, kalau misalnya ada contoh kecil ya Kak, barangnya kehilangan itu, dia itu udah ngamuk-ngamuk. Tantrum gitu ya? Tantrum. Oke. Alhamdulillahnya sekarang Kak, memang dia masih gimana dibilangnya, nggak tahu membaca lah, belum kenal huruf. Cumannya dia tahu mengaji. Itulah yang kehebatan. Kelas berapa sekarang sih anak ini? Masih kelas 1. Masih kelas 1 kan? Tapi udah pandai mengaji. Kok 4? Itulah. Pada saat itu sempat awak gini ya kan, bilang sama guru-guru kalau awak itu Bu nggak sanggup. Tapi akhir-akhirnya dinasihati, caranya begini, dimotivasi ya kan. Alhamdulillah awak terbiasa menghadapi jadi terbiasa. Dan bersama guru-guru juga alhamdulillah udah berat lah dibilang, udah ibaratnya kayak saudara. Iya. Kalau di metodis Eknabara gimana? Tantangannya apa, Rotua? Kalau tantangannya sih
cuman kesabaran aja. Kesabaran kayak. Atau itu cerminan kamu dulu nggak waktu sekolah? Gitu nggak sih? Enggak kak. Kesabarannya kayak pertama kan karena ngajar di TK, ya sabar bagaimana menanggapi si anak, dan kita juga bagaimana merespon orang tua. Kadang kan kita kalau udah di rumah telepon gitu kan kak, kesal juga gitu menanyai anaknya. Ya sekarang udah jadi rutinitas, udah jadi kebiasaan, udah dinikmati juga. Karena kita di swasta kan kita harus kapanpun harus bisa dia ditelepon gitu. Pelayanannya harus prima ya di benar. swasta ya. Itu aja sih kesabaran. Nah kalau tantangannya yang paling bertantangan menurut saya pribadi adalah setelah masuk ke SD. Karena saya kan kalau di SD kita jadi wali kelas, memegang semua mata pelajaran. Oh iya iya. Sementara saya pribadi jurusan PPKN. Di matematika adalah tantangannya. Belajar sama kamu. Iya. Di waktu itu kan ngajar kelas 3, belajar dulu. Pasti seminggu sebelum masuk dikasih tahu mau ngajar kelas 3, udah belajar dulu. Itu aja sih tantangannya. Tapi setelah itu puji Tuhan udah bisa gitu. Udah tahun megang kelas 3, udah tahun megang kelas 5. Udah bisa, udah lancar lah. Nggak perlu belajar lagi. Belajar dari apa teman-teman yang lain. Jadi memang kalau guru itu memang pinter semuanya wajar ya, karena seperti yang dibilang orang tua tadi, dia hanya di kuliah itu fokusnya PPKN, tapi ketika menjadi guru dia harus pinter semuanya, semua mata kuliah. Jadi wajar kalau guru itu emang pinter, makanya cowok-cowok banyak nyari guru katanya. Oke, kalau untuk suka duka apa sih? Tadi kan tantangan juga ya. Terus suka dukanya apa menjadi guru? Kalau saya pribadi sukanya itu mereka yang buat marah, mereka juga yang buat bahagia. Iya, kayak kalau apa ya? Kayaknya kalau bertemu dengan mereka gitu kan, kita kan pasti ada masalah di rumah gitu kan. Ya ada saja mungkin yang tingkah mereka yang membuat lucu gitu. Dan puji Tuhan anak-anakku romantis. Oh, iya, romantis ya? Iya, kayak pernah lah kan Kak, sedikit cerita. Jadi kemarin pernah ada saudara lagi meninggal, jadi kebetulan pas di sekolah gitu kan, jadi baca WA jadi sedih gitu. Nah itu hari Selasa, Sabtunya ternyata mereka kumpulin duit 1.000 beli hadiah. Beli hadiah itu nggak ulang tahun loh, nggak acara ulang tahun kan. Aku pas lagi kamar mandi, mereka susun bangku dan mereka udah janjian bawa bontot bareng-bareng gitulah. Lalu mereka kayak surprisein bagaimana caranya buat senang gitu kan. Jadi kayak ternyata yang anak-anak ini bukan hanya kerjanya menjengkelkan aja, mereka yang paling mengerti kita. Iya. Kalau kita tahu mereka kita sedih, cemberut, itu mereka langsung inisiatif menghibur. Menghibur dengan canda-candaan gitu. Ternyata anak-anak tidak hanya yang nakal-nakalnya aja, banyak juga yang baik-baiknya. Nakal-nakalnya mungkin karena masa pertumbuhan gitu ya kan. Itu sih sukanya. Terus juga bertemu dengan orang-orang banyak gitu kan, juga bisa dengan orang tua berkomunikasi, berbagi pengalaman tentang anak, walaupun kita belum sebagai orang tua kan belum menikah, udah paham lah bagaimana tentang mendidik anak. Nanti mungkin kalau punya anak bisa jadi lebih paham lagi, lebih baik lagi anaknya ya kan Kak. Gitu aja sih sukanya, dukanya yang tadi lah. Oke, kalau wisata nasional apa nih? Kalau itu negeri ya? Kalau iya, negeri. Ya. Kalau sukanya itu seperti yang dibilang Kak Rotua tadi, karena saya juga mengajar les ya kan Kak. Waktu selesai belajar itu biasanya itu kan kalau misalnya saya di kelas itu kan ada saya sampingi dengan membaca, namanya di kelas 1 ya kan Kak. Itu pernah saya jumpai satu, waktu itu buku saya kan di atas meja. Itu buku ternyata dimaini sama anak-anak. Dimaini sama anak-anak dan itu terbelah 2. Tapi karena ada satu dari yang saya tanya itu, ada yang membilang enggak saya Bu. Ada yang satu lagi, iya Bu, kami tadi mainnya main baca-bacaan. Oh jadi main baca-bacaan. Terakhirnya mau marah nggak jadi. Kayak gitu tadi dengan kejahilan mereka
yang super duper. Kalau anak kelas 1 saya memang adalah yang super duper aktif. Iya, apalagi kelas 1 ya. Wow, Masih nangis tuh meriah. tinggal orang tuanya. Iya, kalau mau BAB juga bilang ya kan Kak, semua cumannya di apalagi dengan ya alhamdulillah suka sangat sama mereka. Oh, iya. Karena Iya kan, imut-imut. Kak? Rindu kan, Kak? Karena anak kelas 1 ini rentan dengan imut-imutnya Iya. masih. Itu. Kalau dukanya nggak ada. Suka semua. Masya Allah. Dinikmati prosesnya. Iya, baik pemirsa, itulah tadi obrolan kita bersama para alumni, guru-guru cantik dari Eknabara dan juga dari Bila Hilir. Nah, untuk di Universitas Labuan Batu memang tidak ada yang gak relate lah ya. Iya. Apa namanya, teori-teori yang diajarkan dengan praktek yang mereka rasakan di sekolah, mereka dapatkan di sekolah itu memang relate. Benar. Apalagi orang tua itu learning by doing tadi ya kan. Nemuin Iya. solusi nemuin masalah di sekolah, ternyata ketika di kampus sama itu, oh ini begini, harusnya aku kasih ini nih, gitu ya kan, harusnya aku buat begini nih. Jadi di sekolah nih bisa anteng-anteng aja karena baru dapat solusinya dari kampus. Benar. Ini bisa diikutin sama adik-adik yang sekarang masih kuliah, daripada kalian gak ngapa-ngapain, jalan ke sana kemari, belajar juga enggak, ikuti jejak Kak Rotwani sama Kak Uswatun di semester akhir memilih untuk menjadi seorang guru. Jadi pas kuliah nggak nyemak-nyemain negara dengan pengangguran baru ya. Jadi kayak lebih kreatif aja gitu sedikit ya, mandiri gitu ya kan. Seperti moto kampus kita, kreatif, mandiri, berwirausaha. Itu bukan hanya untuk wirausaha. Maksudnya adalah seperti mereka ini nih, udah kreatif dan juga sudah bisa mandiri ketika tamat, nggak bingung, bikin status, bosen gitu ya kan, gabut gitu. Produktif dong jadi anak muda, virus seperti mereka. Yang terakhir ada nggak sih mau kalian sampein, baik itu ke teman-teman, baik untuk kampus kalian atau ke peserta didik, boleh sampaikan. Rotua dulu deh. Kalau dari aku cuma bilang buat adik-adik gitu, manfaatkanlah waktumu selagi kamu masih muda, karena masa muda tidak diulang kembali. Walaupun kita kuliah, apalagi kita di swasta, carilah pekerjaan sampingan, karena kuliah sambil kerja itu menyenangkan. Asik, ya. Iya, kau satu apa? Kalau untuk adik-adik di Universitas Labuhan Batu, sarannya yaitu untuk kalian yang di sana yang hobinya masih uring-uringan, lebih baik manfaatkan waktunya untuk belajar di ULB dan semakin kuat dan belajar lagi dengan hebat. Iya, jangan bosan. Iya. Ya, baik pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama alumni dalam podcast khusus obrolan untuk alumni dari kampus ke dunia kerja. Saksikan terus alumni-alumni mana lagi yang bakal kami datangkan di podcast ini. Tentunya hanya di Universitas Labuan Batu TV. Saya Rosnaina Nasution, Uswatun Hasanah dan juga Rotwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.